Setelah berkas diserahkan Kejaksaan Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus Ferdy Sambo segera disidangkan. Kuasa hukum Baradae pun akan memberikan kejutan dengan membuktikan Ferdy Sambo sebagai otak pembunuhan Brigadir Yosua. Kejaksaan Agung resmi menyerahkan berkas perkara Ferdy Sambo CS ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memastikan sidang kasus pembunuhan berencana dengan tersangka Ferdy Sambo akan digelar secara terbuka. Pihak pengadilan juga akan menyediakan monitor bagi masyarakat yang ingin menyaksikan jalannya persidangan. Maka hari ini juga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menunjuk majelis hakim yang meriksa dan menangani perkara ini. Dan hari ini juga Bapak Ibu juga akan segera tahu tanggal berapa persidangannya. Jadi Bapak Ibu nanti selanjutnya bisa melihat dalam sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di web kami itu ada. Nanti bisa dilihat di situ sidangnya tanggal berapa. Sidangnya akan terbuka untuk umum Bapak Ibu. Nanti boleh diliput. Nanti karena ruang sidang kita tidak terlalu besar, tapi di selasar itu akan kita siapkan monitor agar masyarakat, rekan-rekan media juga bisa meliputnya. Rencananya sidangnya offline, Pak. Offline artinya dihadirkan di sini, Bapak. Jadi Bapak bisa meliputnya. Kuasa hukum Baradae Roni Talapesi menyebut kliennya siap bersidang. Ia mengaku tengah menyiapkan kejutan untuk ditampilkan di persidangan. Salah satunya, membuktikan perintah Ferdy Sambo kepada Baradae untuk membunuh Brigadir Joshua. Ada salah satu saksi yang namanya RR kan. RR kan dipanggil juga kan. Nah, itu. RR dipanggil kemudian diperintah kan. Dari situ saja kronologisnya sudah sangat jelas. Tapi untuk bagian dari klien saya itu nanti kita sampaikan di pengadilan ya. Kita ada beberapa bukti yang akan nanti kita sampaikan di pengadilan. Termasuk juga menghadirkan saksi-saksi yang meringankan Baradae. Betul, saksi yang meringankan, kemudian ahli juga kita sedang siapkan. Sementara itu terkait pengamanan, Kapolres Jakarta Selatan Kombes AD Arisam Indardi telah menyiapkan 170 personelnya untuk mengamankan jalannya sidang. Pemirsa, kita akan bahas jelang sidang Ferdy Sambo bersama dengan Juyamto, Humas PN Jakarta Selatan, yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum, selamat malam Pak Juyamto. Selamat malam, Mas. Ya, Pak Juyamto, kami dengar 3 hakim sudah diputuskan yang nanti akan mengadili kasus Ferdy Sambo CS. Betul demikian ya, Pak? Ya, betul. Tadi usai pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tidak sampai 2 jam, Ketua Pengadilan setelah melalui Panitera Muda Pidana, berkas dinyatakan lengkap, langsung ditunjuk majelis hakim yang menangani perkara yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tadi, Mas. Artinya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berlama-lama untuk segera memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi harapan publik agar perkara ini segera disidangkan. Artinya ini segera agar baik dari sisi korban maupun dari sisi terdakwa sendiri segera akan memperoleh keadilan. Pak Juyamto, kami dengar hakimnya adalah yang pertama sebagai Ketua Majelis Hakim yaitu Wahyu Imam Santosa. Kemudian juga ada Hakim Morgan Simanjuntak dan Hakim Alimin Ribut Sujono, betul ya? Betul. Jadi untuk perkara yang dakwaannya 340 yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana itu ditangani langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Ketua Majelis, anggotanya Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono. Termasuk juga untuk PC, untuk KM, RR dan
RE, KM. Itu majelisnya sama, Mas. Oke. Kalau kita dengar apa yang disampaikan jaksa, sudah menunjuk 30 jaksa profesional yang dinilai terbaik. Apakah artinya hakim yang mengadilinya juga adalah dalam tanda kutip hakim pilihan yang terbaik juga dari PN Jakarta Selatan? Ya, sebenarnya hakim-hakim yang sudah ditugaskan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu semua sudah qualified, sudah tentu mempunyai kemampuan yang, apalagi mereka mantan ketua pengadilan, semuanya hampir ketua pengadilan kalau sudah masuk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi istilah yang dipilih ada yang terbaik itu saya kira tidak tepat, karena semua hakim yang di Jakarta Selatan itu semua terbaik. Profesional ya di bidangnya ya, betul ya. Ya. Oke, Pak Juyamto, kita juga ingin tahu, artinya hakim sudah ditunjuk. Jadi kapan tanggal sidangnya? Untuk sidang yang perkara utama yang 340 FS, PC, KM, RR, RE dan KM itu ditentukan tanggal 19 Oktober. 19 Oktober. 17. Maaf, 17. Sebentar. Artinya sidang perdana Verdi Sambo dan kroninya dalam tanda kutip tersangka lain adalah tanggal 17 Oktober ya? Ya, itu tanggal 17 Oktober. Kemudian untuk yang Senin depan uji, yang perkara obstruction of justice itu diperiksa nanti pada sidang pertama tanggal 19 Oktober. Oke, artinya Senin depan sidang Verdi Sambo akan dimulai, kasus pembunuhan berencananya. Kemudian tanggal 19 artinya Rabu depan sidang kasus obstruction of justice, perintangan penyidikan. Ini yang kemudian juga dimulai. Begitu ya, Pak Juyamto? Betul. Betul, Mas. Ya. Oke, jam berapa, Pak? Ini kan kenapa? Jam berapa? Sesuai jadwal akan dimulai jam 10. Tadi juga ada koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sidang akan dimulai lebih awal daripada biasanya. Oke, jam 10 pagi. Baik, kita juga dengar bahwa sidang akan dilangsungkan dengan offline, kemudian terbuka. Nah, ini yang ingin kita ketahui bersama, Pak. Sidang terbuka artinya ada konsekuensi mengenai pengamanan, kemudian juga bagi awak media mengenai peliputan begitu, untuk memastikan bahwa harapannya sidang ini bisa disiarkan secara live. Apakah itu dimungkinkan? Ya, jadi begini, Mas. Oleh karena tindak pidana yang didakwakan, tadi disebutkan di dalam surat dakwaan itu tidak ada hal-hal yang katakanlah menyangkut kesusilaan. Artinya memang itu tindak pidana umum biasa yang harus dinyatakan sidang terbuka untuk umum. Nah, terkait dengan soal pengamanan, terkait dengan soal koordinasi liputan sidang, tadi kami sudah melakukan koordinasi baik dengan Kejaksaan Negeri maupun dengan Kapolres Jakarta Selatan. Bahkan kami juga tadi mengundang dari Dewan Pers untuk bagaimana kita nanti membangun kesepahaman, komunikasi, koordinasi yang baik dengan teman-teman media. Karena kita paham bahwa teman-teman media ini menjadi katakanlah jembatan antara keinginan publik untuk memperoleh akses informasi dengan pengadilan dan kejaksaan selaku katakanlah pelaksana dari persidangan ini. Oke, artinya atas nama keterbukaan informasi publik, sidang secara live nampaknya memang tidak akan terkendala, artinya tidak ada gangguan di sana, begitu ya, Pak? Ya, itu nanti tindak lanjutnya seperti tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, nanti pihak Dewan Pers akan mengundang dari seluruh pemangku pers dan kejaksaan, kemudian pengadilan, bahkan Komisi Yudisial juga akan diundang. Bagaimana ini nanti liputan persidangan ini akan kita carikan format yang terbaik. Yang pertama tidak melanggar hukum acara, yang kedua akses publik untuk memperoleh informasi juga tidak terhalangi. Gitu, Mas. Baik, terima kasih atas keterangan Anda dan waktu Anda bergabung bersama kami, Pak Juyamto.
Humas PN Jakarta Selatan sudah hadir bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, hari ini TGIPF Tragedi Kanjuruhan menggelar rapat maraton dengan sejumlah instansi. Di sisi lain, Polri menyebutkan gas air mata kadaluarsa yang ditembakkan di Kanjuruhan tidak berdampak fatal pada tubuh. Usai menemui sejumlah korban dan mengumpulkan barang bukti, TGIPF Tragedi Kanjuruhan menggelar rapat maraton dengan sejumlah lembaga. Rapat digelar untuk mendengarkan pendapat dan temuan dari lembaga terkait seperti Kompolnas, Komnas HAM, Kementerian PUPR, dan kementerian lainnya. TGIPF akan mendalami temuan Kompolnas yang juga membentuk tim pencari fakta di lapangan. Selain itu, tim juga akan mendengarkan temuan Komnas HAM terkait indikasi pelanggaran HAM saat tragedi Kanjuruhan terjadi. Selain Kompolnas dan Komnas HAM, TGIPF juga mendengarkan paparan dari Kementerian PUPR tentang infrastruktur Stadion Kanjuruhan dan membandingkannya dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Brainstorming atau mendengarkan pendapat-pendapat misalnya dari Kompolnas yang juga melakukan turun ke lapangan membentuk tim pencari fakta, Komnas HAM yang turun ke lapangan membentuk tim pencari fakta. Kita juga akan bertemu dengan Menteri PUPR terkait lapangan dan juga mendengar atau brainstorming dengan pihak-pihak terkait pasca tragedi seperti misalnya Menteri PMK, Kemensos, Menteri Kesehatan, semua akan kita kumpulkan. Sementara itu, menanggapi temuan Komnas HAM terkait gas air mata yang kadaluarsa, Polri membenarkan hal tersebut. Namun gas tersebut dinilai Polri justru berkurang efektivitasnya. Gas air mata ini ketika dia expired justru kadar kimianya itu berkurang. Ya, sama dengan efektivitasnya gas air mata ini, ketika ditembakkan dia tidak bisa lebih efektif lagi. Ya, jadi kalau misalnya sudah expired, justru ya kadarnya dia berkurang secara kimia, kemudian kemampuannya gas air mata ini juga akan menurun. Begitu. Polri juga menyebut kandungan yang ada di gas air mata tidak berbahaya bagi nyawa manusia. Namun, gas air mata inilah yang menurut Komnas HAM menjadi pemicu utama tragedi Kanjuruhan. Gas air mata yang ditembakkan polisi dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan diduga menjadi pemicu banyaknya korban jiwa. Dampak tembakan gas air mata tersebut bahkan masih dirasakan supporter Aremania yang terpapar. Dampak gas air mata yang ditembakkan polisi saat tragedi Kanjuruhan masih dirasakan dua supporter Aremania. Korban merupakan kakak beradik Yustita dan Raffi. Meski dalam kondisi sehat, namun kedua mata Raffi masih merah dan harus menjalani perawatan. Yustita dan Raffi adalah supporter Aremania yang selamat dalam kerusuhan yang menewaskan 131 supporter. Menurut dokter Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, penyebabnya adalah paparan gas air mata yang ditembakkan oleh polisi. Mata perih, sesak nafas, terus badan sakit semua, jatuh itu. Saat ini Mas, yang dirasakan Mas Raffi dengan saat ini mata saya penglihatannya normal cuma. Sementara kakak kandung Raffi, Yustita Nuraini yang juga menjadi korban, lolos dari maut meski sempat terhimpit dan terinjak-injak penonton lain di Gate 13, lokasi pintu keluar yang banyak jatuh korban jiwa. Soalnya gas air mata itu ditembak di tribun. Terus sama saudaraku saya ditarik, terus mau ke pintu keluar itu masih bisa. Saat ditembakkan gas air mata, apakah ada kericuhan di situ misalnya lempar-lempar? Nggak ada. Sama sekali tidak ada. Nggak ada sama sekali. Iya, tiba-tiba langsung ditembak, nggak tahu apa ricunya, nggak ada ricu. Kini Yustita dan Raffi mengaku trauma menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung. Petisi terhadap Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan untuk mundur dari jabatannya kini telah ditandatangani lebih dari 26.000 orang. Komika juga ikut angkat bicara mengenai sikap PSSI dalam tragedi Kanjuruhan. Publik melayangkan protes terbuka kepada PSSI atas tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan ratusan nyawa melayang. Hingga Senin siang, dua petisi desakan agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule mundur dari jabatannya telah ditandatangani lebih dari 43.000 orang.
Meski desakan publik kian kencang, namun Iwan Bule menolak mundur. Ia mengklaim sudah memenuhi tanggung jawabnya dengan datang langsung ke Malang meninjau lokasi kericuhan dan memberikan santunan kepada keluarga korban. Pak Iwan, terkait adanya petisi untuk Bapak mundur itu tanggapannya seperti apa Pak? Saya tidak tahu, ya nanti tanyakan aja kepada petisi itu karena aturannya sudah ada. Aturannya sudah tahu Mas sebelumnya, sudah tahu ya. Dibaca aja di situ. Ya bentuk tanggung jawab saya ini, bukan saya mundur gitu, bukan. Tanggung jawab saya ada di sini sampai hari ini, menemui korban, kemudian melihat dari ke lokasi dan semua saya berikan santunan kepada mereka, itu tanggung jawab saya. Di sisi lain, praktisi hukum menilai PSSI tidak bisa dituntut secara pidana namun lebih kepada pertanggungjawaban moral. Ya, saya kira kita harus fair bahwa itu tidak bisa dikaitkan ke mereka. Tapi kalau dalam bentuk proses, dalam bentuk protes atau dalam bentuk pertanggungjawaban moral, menurut saya ya ketua PSSI ya harusnya legowo untuk mundur gitu kan, dan mengganti atau merubah ya manajemen biar atau pengurusan biar lebih baik lagi. Nih, tutorial mundur. Sikap PSSI yang seolah lepas tangan dari kasus Kanjuruhan membuat sejumlah komika angkat suara dan membuat sindiran dibalut komedi. Bintang Emon misalnya, melalui akun media sosialnya Emon membuat video tutorial cara untuk mundur. Tidak disebutkan kepada siapa video ini ditujukan, namun berdasarkan momennya warganet menduga sindiran tersebut ditujukan kepada Ketua Umum PSSI Iwan Bule. Sementara itu melalui akun Twitternya, komika Ari Kriting juga menyindir para petinggi sepak bola Indonesia yang seolah mundur dari tanggung jawab. Sindiran ini pun mendapat dukungan dari warganet. Terkait banyaknya desakan mundur kepada Ketua PSSI, Menpora Zainuddin Amali menyatakan pemerintah tidak bisa ikut campur dan menyerahkan semuanya kepada induk organisasi FIFA, karena pemerintah hanya bertugas sebagai fasilitator. Kan sangat jelas bahwa PSSI itu satu federasi nasional, di atasnya ada federasi internasional yakni FIFA. Semua sudah diatur role-nya di situ, sehingga FIFA sangat juga tidak ingin ada intervensi-intervensi di luar dari itu. Makanya kan saya sampaikan bahwa kita sangat hati-hati karena kita ini sudah pernah disanksi, sudah pernah di-ban karena campur tangan pemerintah yang masuk terlalu dalam kepada urusan federasi nasional. Oleh karena itu saya sampaikan, setiap yang tanya, saya sampaikan soal aspirasi masyarakat ya silahkan disampaikan. Soal bagaimana penyikapannya silahkan PSSI menyikapi. Kan toh juga dalam PSSI itu ada klub, ada asprop ya yang memilih pada setiap kongres. Nah biarlah itu menjadi urusan internal dari federasi. Posisi pemerintah memfasilitasi dan membantu, dan itu kita sudah lakukan, apakah itu untuk tim nasional atau untuk Personel Polresta Malang Kota sujud massal meminta maaf atas tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang yang menelan 131 korban jiwa. Aksi dilakukan sebagai bentuk simpati dan permohonan maaf kepada seluruh Aremania serta memohon ampunan kehadiratnya. Sujud massal ini dilakukan spontan saat apel rutin di Mapolresta Malang, dipimpin oleh Kapolresta Malang Kota, Kombes Budi Hermanto, dan seluruh personil dan jajaran sujud bersama selama beberapa saat. Kami bersujud dan bersungguh memohon ampunanmu ya Rob. Mengaturkan. Tim pengacara Lukas NMB menyerahkan surat penolakan saksi atas istri dan anak Lukas NMB kepada penyidik KPK. Informasinya saat lagi untuk Anda.